Mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan gerakan serangkaian untuk melewati panggul, yang terdiri dari yang pertama, engagement, terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nulipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun, pada multipara dan beberapa nulipara, engagement tidak terjadi setelah persalinan dimulai. Yang kedua ada disken. Disken terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Disken atau penurunan terjadi akibat tiga kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi pundus pada janin, dan kontraksi diafragma, serta otot abdomen ibu pada saat persalinan. Dengan sumbu jalan lahir, sinklistismus yaitu ketika sultura sagittaris sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, ada asinklistismus anterior kepala janin mendekat ke arah promotorium sehingga os parietalis lebih rendah. Yang ketiga, asinklistismus posterior kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Yang ketiga, pleksi, segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Dalam keadaan normal, pleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah janin. Pleksi ini disebabkan oleh 1. Persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk ke arah dada. 2. Letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan pleksi kepala. 3. Terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tekanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi pleksi. Untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir. Lalu yang keempat ada putaran paksi dalam internal rotation. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. 5. Ada ekstensi pada kepala janin mencapai perineum. Kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. 6. Ada putaran paksi luar external rotation. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksipus anterior. Bahu harus berputar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Rotasi eksternal terjadi menyertai rotasi internal bahu bayi. 7. Setelah bahu keluar kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Sekian sedikit penjelasan mekanisme persalinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.